Sebelum kita buka Alkitab, coba saudara pandang sebelah kanan sebelah kiri, saudara katakan, saya sangat bangga duduk bersama dengan Anda, karena Anda orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Amen. Ya, begitu. Happy to sit with you. The favor of God is on you. Amen. Saya sudah membuka Alkitab saudara dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Saya akan berbicara pagi ini itu dengan satu tema, topik, yaitu to find grace to help, atau menemukan pertolongan dari Tuhan. To find grace to help, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Dapat kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal 4. Dapat kita baca ayat 16. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16. Baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Boleh ditampilkan dalam bahasa Inggris? Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris di situ agak lebih jelas dikatakan demikian, supaya kita menerima rahmat dan anugerah pertolongan. Dikatakan may obtain mercy and find grace to help in time of need, menemukan kemurahan, atau itu mercy sebenarnya adalah belas kasihan, dan menemukan anugerah pertolongan pada waktu membutuhkan. Nah, saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudara sebenarnya, kunci untuk hidup berkemenangan di dalam dunia ini sebenarnya bukan tergantung kepada apa yang saudara miliki. Itu nggak depend pada what you have, bergantung dengan harta saudara, atau bergantung dengan negeri saudara. Tapi hidup yang berkemenangan itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama itu saudara, ini sangat depend kepada who you have, siapa yang saudara miliki, dan pengertian bahwa, dan kedua adalah saudara perlu mengerti siapa saudara di dalam Kristus. Jadi bukan depend kepada what you have, tapi ditentukan oleh who you have dan who you are in Christ. Saudara, itu akan menentukan kehidupan yang berkemenangan dalam hidup saudara. Jadi berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini? Nah, setelah itu saya akan mengajak saudara dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16 di sini dikatakan bahwa mari kita menghampiri takhta kasih karunia Allah dengan berani, supaya kita menemukan rahmat dan anugerah pertolongan. Dikatakan di situ pada waktunya, atau pada waktu kita memerlukannya. Jadi saya sangat percaya bahwa Tuhan selalu sedia untuk menolong kita. Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita, dan Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita. Yeremia pasal 17 dikatakan, diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya itu kepada Tuhan. Nah, suku dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan, marilah kita, dikatakan, dengan penuh keberanian untuk menghadap takhta kasih karunia Tuhan, supaya kita mendapatkan rahmat dan anugerah pertolongan pada waktunya. Nah, suku perkataan sebenarnya perkataan rahmat dalam terjemahan bahasa Indonesia, di situ dalam terjemahan bahasa Yunani atau Gerikanya, di situ mereka kata eleos, atau dalam terjemahannya adalah compassion. Jadi, mari kita menghadap takhta kasih karunia Tuhan, supaya kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan dan anugerah pertolongan daripada Tuhan. Jadi yang ini saya katakan kepada saudara, untuk supaya kita bisa beroleh belas kasihan Tuhan dan kita beroleh anugerah pertolongan Tuhan, kita perlu datang menghadap takhta kasih karunia Allah dengan berani. Jadi, saudara dan saya perlu berani, punya keberanian untuk menghadap takhta
kasih karunia Tuhan. Nah, saya akan jelaskan sedikit, saudaraku, perkataan di sini terkadang, mari kita dengan keberanian menghadap takhta kasih karunia. Nah, saudaraku, bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus, takhta Tuhan itu bukan takhta penghukuman. Takhta Tuhan itu bukan takhta penghakiman atau pengadilan. Tetapi takhta Tuhan di sini dikatakan adalah takhta kasih karunia. Coba katakan kasih karunia. Saudara, perkataan kasih karunia itu dalam terjemahan bahasa aslinya berasal dari kata charis atau charis. Nah, charis di sini diterjemahkan adalah sebagai unmerited love, yaitu satu kasih yang sebenarnya itu tidak layak. Dan juga diterjemahkan sebagai undeserved favor atau favor yang tidak layak atau tidak pantas, unmerited itu tidak pantas. Diterjemahkan juga sebagai benefit, pleasure atau acceptable. Jadi perkataan grace atau kasih karunia atau anugerah. Itu adalah dari kata charis, yaitu unmerited love, undeserved favor, acceptable, benefit, dan pleasure. Itu perkataan kasih karunia. Jadi dikatakan Paulus di dalam Ibrani dikatakan, mari kita menghadap takhta kasih karunia. Jadi takhta Tuhan itu bukan takhta penghukuman, bukan takhta penghakiman, bukan takhta pengadilan, tapi takhta kasih karunia. Yaitu satu takhta yang dimana kita bisa menerima sesuatu yang kita tidak pantas, sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak. Tapi dimana dari takhta itu kita mendapatkan satu keuntungan dan dikatakan benefit dan pleasure, dan juga dikatakan di situ adalah acceptable. Jadi itu adalah takhta Tuhan. Nah, saya akan bawa saudara untuk mengerti tentang hal ini. Jadi bagi setiap kita yang dalam Kristus, takhta Tuhan itu adalah takhta kasih karunia, takhta anugerah, takhta yang dimana kita bisa menerima sesuatu yang sebenarnya kita tidak pantas, tapi kita layak untuk menerimanya. Saudaraku, sebelum kita di dalam Kristus, dalam Kejadian pasal yang ketiga, bagi manusia, memang sebelum mereka dibenarkan atau sebelum manusia itu dalam Kristus, takhta Tuhan itu memang takhta penghakiman. Takhta Tuhan itu memang takhta penghakiman atau pengadilan. Kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, waktu manusia jatuh dalam dosa, dikatakan di situ manusia itu diusir dari Taman Eden. Dan ada roh yang menjaga, di mana yaitu malaikat yang menghakimi, itu menjaga untuk supaya manusia tidak menyentuh pohon kehidupan itu. Jadi ketika manusia dalam dosa, manusia itu diperhadapkan kepada penghakiman, penghukuman, dan murka Tuhan. Itu keadaan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi manusia itu ada di bawah murka Tuhan. Atau dalam bahasa yang lebih jelas ya dalam Alkitab jelaskan, manusia itu menjadi setru atau musuh Tuhan. Coba kita lihat dalam kitab Efesus. Nah, antara saudara Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ketiga. Ini keadaan manusia sebelum dibenarkan atau ketika manusia jatuh dalam dosa. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita semua sebelum kita dibenarkan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, ilah-ilah dunia ini. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, setelah di situ, jadi sebelum manusia itu dibenarkan, keadaan manusia itu adalah menjadi hidup ada di bawah dalam di bawah murka Tuhan. Manusia itu menjadi setru dan musuh Tuhan. Dalam Roma pasal yang kelima, coba kita lihat Roma pasal yang kelima. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-10. Roma pasal 5 ayat 10.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sudah garis bawahi perkataan itu. Ketika masih seteru. Jadi sebab jikalau kita ketika masih seteru, jadi sebelum kita diperdamaikan, kita ini adalah seteru. Perkataan seteru dalam bahasa aslinya saya coba untuk ajar saudara untuk sudah bisa mengerti. Ada ketika sudah mengerti, maka ada dikatakan kamu tahu kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perkataan seteru dalam bahasa asli mereka kata ekstras, atau di sini adalah enemy atau foe. Itu artinya musuh atau lawan. Jadi sebelum kita dibenarkan, atau sebelum manusia itu dibenarkan atau diperdamaikan dalam Yesus Kristus, manusia itu adalah seteru Tuhan. Manusia itu adalah lawan Tuhan atau oposisinya Tuhan. Jadi dosa itu membuat manusia itu jadi oposisinya Tuhan. Jadi musuh, enemy, seteru atau lawan daripada Tuhan. Tapi dikatakan dalam Roma pasal yang kelima yang sebelum tadi dikatakan, tetapi sekarang kita telah diperdamaikan oleh kata Roma pasal yang kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi saudara, kita sebelumnya kita seteru, kita musuh, kita lawan. Karena itu tata Tuhan itu adalah tata penghakiman, tata penghukuman, tata pengadilan. Atau the throne of justice. Tetapi setelah kita diperdamaikan, dikatakan dalam Roma pasal yang ke-10, kita sekarang telah diperdamaikan oleh kematian anaknya di atas kayu salib. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita diperdamaikan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah untuk memperdamaikan kita. Perkataan memperdamaikan, saya jelaskan sedikit di sini. Perkataan memperdamaikan atau pendamaian berasal dari kata katalasso. Kita belajar bahasa Greka sedikit dulu. Jadi perkataan apa? Katalasso. Udah ada di sini. Oh, nggak ada. Kalau gitu saya miss tadi. Jadi ada perkataan katalasso, atau kalau saudara pernah mendengar istilah apa? Katalisator. Ya, kita dengar perkataan apa? Katalisator atau katalasso. Nah, perkataan katalasso ini adalah berasal dari kata diterjemahkan situ adalah reconcile, accommodate atau harmoni. Jadi sebagai satu katalisator yang mereconcile kita, yang memperdamaikan kita, yang mempersatukan kita, yang menjadikan kita harmoni hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib, kalau saya mau jelaskan pada saudara, di situ dinyatakan keadilan Tuhan dan kasih Tuhan itu dinyatakan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Di mana murka Tuhan, hukuman Tuhan, penghakiman Tuhan atas dosa itu dijatuhkan di atas tubuh Yesus waktu dia di atas kayu salib. Karena itu dalam Yesaya pasal 53, coba kita lihat di sana sebentar. Yesaya pasal 53. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Hukuman atas dosa, murka Tuhan, penghakiman Tuhan, itu dia jatuhkan di atas tubuh Yesus waktu di atas kayu salib. Dalam Yesaya pasal 53 dikatakan, dia diremukkan karena pelanggaran kita. Coba kita lihat Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya bacakan demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh beliau-beliaunya kita menjadi sembuh. Nah, sebenarnya di sini bahwa murka Tuhan, hukuman Tuhan, penghakiman Tuhan, atau keadilan Tuhan, itu dijatuhkan di atas tubuh Yesus waktu dia mati di atas kayu salib. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu mereconcile kita, mengakomodir kita. Kematian Yesus di atas kayu salib itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, kita yang percaya kepada Yesus, kita diperdamaikan melalui kematian Yesus di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Tuhan kembali. Coba kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Roma pasal 3 ayat 24.
Roma pasal 3 ayat 24. Roma pasal yang ketiga ayat 24 sampai dengan ayat 25. Saya bacakan demikian. Saya baca 24, sudah baca bersama ayat 25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Nah, saudara, di sini dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Perseteruan antara Tuhan dengan manusia yang disebabkan karena dosa, murka Tuhan, penghakiman Tuhan itu dijatuhkan di atas tubuh Yesus di atas kayu salib. Nah, karena itu melalui kematian Yesus Kristus, di situ ada pendamaian, di situ ada kafirat, di situ ada penebusan, di situ ada pengampunan. Nah, waktu Yesus mati sudah selesai. Karena itu dikatakan, maka tidak bait suci, dikatakan pada waktu Yesus mengembuskan nafas yang terakhir, dia berkata sudah selesai. Maka dikatakan terjadi satu gempa bumi yang hebat, dan tirai bait suci dikatakan tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Coba kita lihat dalam kitab Markus, supaya saudara ngerti di sana sebentar. Karena ini satu contoh, satu gambaran yang Yesus sudah kerjakan. Markus pasal 15. Markus pasal yang ke-15 ayat 33. Markus pasal 15 ayatnya yang ke-33 waktu Yesus mati. Saya bacakan demikian. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Jadi itu di situ berkata sudah selesai dalam ayat yang lain. Ayat yang ke-38 dikatakan demikian. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah, saudaraku, pada zaman dulu, saudaraku, ada namanya tabernakel. Di situ ada halaman, ada ruangan suci dan ada ruangan maha suci. Nah, antara ruangan maha suci dengan ruangan suci itu ada tirai yang membatasi. Jadi manusia di ruangan maha suci, di sana ada Tuhan, ada hadirat Tuhan. Nah, orang nggak bisa masuk ke ruangan maha suci itu. Ada tirai yang membatasinya. Nah, kematian Yesus di atas kayu salib itu membuka tirai itu, sehingga hubungan antara manusia dengan Tuhan itu dipulihkan kembali. Jadi melalui kematian Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya telah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan itu dalam Ibrani pasal 10. Coba kita lihat Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Sekarang kita beroleh jalan masuk. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Kita baca bersama-sama. Bergantian, kita baca bergantian. Saya ganjil, suruh baca yang genap. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22. 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Nah, dikatakan itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang
teguh. Ayat 19 dikatakan, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk memperdamaikan kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan kembali. Jadi takhta Tuhan bukanlah takhta penghakiman, bukan takhta pengadilan atau penghakiman, tetapi takhta Tuhan itu berubah menjadi takhta kasih karunia. Nah, karena itu dikatakan dalam Ibrani pasal 4:20, mari menghadap takhta kasih karunia dengan keberanian. Jadi, takhta Tuhan bagi kita orang-orang percaya itu bukan takhta penghukuman, bukan takhta pengadilan atau penghakiman, tapi takhta Tuhan itu adalah takhta kasih karunia. Nah, perkataan kasih karunia dikatakan ada unmerited love atau kasih yang tidak pantas atau undeserved favor. Jadi saudara bisa menerima sesuatu yang sebenarnya memang kita tidak pantas, kita tidak layak, tapi melalui pendamaian Kristus kayu salib, saudara dan saya dilayakkan. Saudara dan saya pantas. Dan itu takhta penghukuman itu, melalui pendamaian Yesus itu berubah, bukan lagi takhta penghukuman, bukan takhta penghakiman, tetapi takhta kasih karunia. Nah, saya memberikan satu contoh. Ada di dalam Perjanjian Lama, ada satu gambaran, ada satu sejarah, ada satu peristiwa. Setelah Perjanjian Lama itu adalah contoh, Perjanjian Lama itu adalah gambaran atau bayangan dari yang sebenarnya. Nah, di dalam Perjanjian Lama ada satu kitab namanya Kitab Ester. Saya pernah membaca Kitab Ester. Dalam Kitab Ester itu ada satu cerita, yaitu ada seorang raja namanya Ahasverus. Ahasverus ini dikatakan dia punya kekuasaan. Kalau sudah baca Kitab Ester, nanti sudah di rumah, sudah baca, ceritakan saja, nanti nggak selesai. Dia menguasai 120 wilayah. Dan dia punya istri namanya Wasti. Nah, suatu hari, dalam Kitab Ester pasal yang pertama, suatu hari Ahasverus ini mengadakan satu pesta. Ketika dia mengadakan satu pesta, diundang raja-raja wilayah. Dan kemudian Ahasverus ini, dia bangga dengan Wasti atau ratu ini. Dia ingin supaya Wasti itu datang dan kemudian menunjukkan kecantikannya kepada raja-raja wilayah waktu itu dalam pesta. Tapi apa yang dilakukan oleh Wasti, dia menolak untuk permintaan daripada Raja Ahasverus itu. Dan pada waktu Ahasverus mendengar hal itu, Ahasverus akhirnya membuat satu keputusan. Dia pecat Ratu Wasti. Dia usir Ratu Wasti. Saudaraku, cerita ini sebenarnya ada satu gambaran tentang Perjanjian yang lama. Sebab Perjanjian lama itu, kalau seseorang melakukan satu kesalahan atau satu pelanggaran, maka yang terjadi adalah hukuman. Yang terjadi adalah murka. Tetapi berbeda dengan New Covenant, Perjanjian yang baru. Nah, ketika Ahasverus memecat Ratu Wasti, dia menikah kembali dengan seorang wanita namanya Esther. Nah, pada waktu dia menikah dengan Esther, suatu saat Esther itu menghadapi masalah. Esther ini gambaran daripada Bridge atau perjanjian perjanjian yang baru. Dan waktu dia menikah dengan waktu Esther itu menghadapi satu masalah, waktu Esther menghadapi masalah, dikatakan di situ bahwa bangsanya akan ditumpas oleh seorang yang bernama Haman. Dan waktu dia menghadapi masalah itu, Mordekai datang kepada Esther menghadap kepada raja. Tapi Esther ini punya persepsi yang keliru. Dia takut menghadap raja karena memang waktu itu hukum waktu itu yang berlaku adalah seseorang kalau tidak dipanggil oleh raja, maka kalau dia berani menghadap raja, yang terjadi adalah satu hukuman, yaitu pancung atau hukuman mati. Tetapi Mordekai berkata datang menghadap raja. Akhirnya Esther memutuskan untuk menghadap kepada raja. Dan apa yang terjadi ketika dia menghadap raja? Raja itu bukan murka kepada Esther, bukan menghukum Esther, menjatuhkan hukuman atas Esther, tetapi sebaliknya. Dia mengulurkan tongkatnya dan dia berkata kepada Esther, apa yang kau kehendaki daripadaku? Sekalipun separuh daripada kerajaan, itu akan aku berikan kepada kamu. Sebab itu gambaran perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama, ketika seorang melakukan kesalahan, hukuman, dipecat. Tetapi perjanjian baru, saudaraku, takhta Tuhan bukan takhta penghakiman. Takhta Tuhan bukan takhta penghukuman. Takhta Tuhan itu bukan tempat di mana murka didampiaskan. Tetapi takhta Tuhan adalah takhta kasih karunia. Saudaraku, kadang-kadang
kita punya persepsi seperti itu. Kita takut menghadap Tuhan. Karena itu Paulus berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap takhta kasih karunia Tuhan. Supaya kita beroleh belas kasihan Tuhan dan anugerah pertolongan tepat pada waktunya. Nah, saudaraku, kita hidup di dalam satu perjanjian yang baru. Saudara dan saudaraku, yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa takhta Tuhan itu bukan takhta penghukuman, tetapi takhta Tuhan itu adalah takhta kasih karunia. Nah, Ibrani pasal yang keempat, 4 ayat 16 dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap takhta kasih karunia. Sebuah perkataan berani dalam bahasa aslinya, coba saya jelaskan sedikit. Perkataan berani kata parhesia, atau dalam terjemahannya dikatakan itu adalah boldness, freely, openly, atau confident. Itu perkataan apa? Berani atau parhesia. Jadi Paulus berkata begini, marilah kita menghadap Tuhan dengan apa? Keberanian, boldness, dengan freely, dengan openly, dan dikatakan dengan apa? Confident. Sedangkan takhta Tuhan itu bukan takhta penghukuman. Jangan kita punya persepsi seperti itu. Takut menghadap, nanti murka. Tapi saya mengatakan pada takhta Tuhan bukan takhta penghukuman. Tetapi takhta Tuhan yang Ibrani dikatakan itu adalah takhta kasih karunia. Karena itu datang dengan keberanian, datang dengan free, dengan keterbukaan, dengan keyakinan, untuk supaya kita mendapatkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Jadi, kita perlu datang kepada Tuhan dengan keberanian. Untuk saudara bisa menemukan belas kasihan Tuhan. Untuk kita bisa memperoleh pertolongan, anugerah pertolongan daripada Tuhan. Saudara harus berani datang mendekat kepada Tuhan. Jadi kita harus berani. Coba katakan berani. Confident, openly. Jadi saudara free. Jadi kita datang kepada Tuhan dengan keberanian. Nah, banyak orang nggak berani menghadap kepada Tuhan. Nah, karena itu seringkali kita miss dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa datang kepada Tuhan, berani datang kepada Tuhan. Dan kalau saya menghadapi satu persoalan dalam hidup saya mendekat kepada Tuhan. Saya kadang-kadang teriak, Lord help me. Kadang-kadang saya sama Tuhan, please help me. Nah, ketika kita menghadap Tuhan dengan keberanian, di situ kita akan menemukan belas kasihan, compassion daripada Tuhan. Dan juga dikatakan anugerah pertolongan. Sebuah anugerah pertolongan ini adalah, saudara, anugerah itu sesuatu yang nggak pantas. Tapi saudara bisa dapatkan itu ketika kita dengan berani mendekat kepada Tuhan. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara 3 hal. Saya suka 3 atau 7. Karena saya itu bagikan kepada saudara 3 hal untuk apa yang sebenarnya yang mendasari kita untuk kita itu bisa berani menghadap Tuhan. Kita bisa berani, atau kita bisa boldness, kita bisa freely, kita bisa openly, kita bisa confident untuk menghadap Tuhan. Nah, yang pertama, dasar daripada keberanian kita itu karena pertama, kita ada di dalam Kristus. Di luar Kristus, memang kita musuh, setru, dimurkai oleh Tuhan. Tetapi di dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus. Coba kita lihat dalam Efesus pasal 3 ayat 12. Efesus 3 ayat 12. Dikatakan di sini demikian. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, dikatakan di situ di dalam Dia kita punya keberanian. Nah, saudaraku, ketika saudara percaya Yesus dan lahir baru, saya selalu mengulangi hal ini. Saudaraku, manusia baru kita itu ada di dalam Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus, atau saya bisa gambarkan, kita ini terbungkus dengan Kristus. Jadi ketika saudara percaya dan lahir baru, manusia baru saudara itu ada di dalam Kristus. Menjadi satu dengan Kristus, atau terbungkus dengan Kristus. Karena Kristus membungkus kita. Coba kita lihat dalam Kolose pasal 3. Saya tunjukkan pada saudara. Kolose pasal yang ketiga. Hidup kamu itu tersembunyi di dalam Dia. Kolose pasal yang ketiga
ayatnya yang ketiga. Katakan demikian. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, sudah di situ dikatakan perkataan tersembunyi di dalam bersama dengan Kristus. Jadi ketika saudara percaya dan lahir baru, saudara, manusia baru saudara itu ada di dalam Kristus. Dibungkus oleh Kristus, dibungkus oleh Yesus, darah Yesus bungkus kita. Nah, saya bisa kembali saudara, di sini dalam Filipi dikatakan tersembunyi, terbungkus, dinaungi, diselimuti oleh Yesus. Jadi yang ingin saya jelaskan pada saudara, bahwa hidup saudara itu ada di dalam Kristus. Ketika saudara menghadap kepada Bapa, yang Bapa lihat itu bukan diri saudara. Tetapi yang Bapa lihat itu adalah Kristus. Saya mau saudara bisa mengerti, nanti saya bawa saudara. Dikatakan kita ada di dalam Dia, tersembunyi dalam Dia. Jadi ketika saudara, kalau saudara menghadap kepada Bapa, yang Bapa lihat itu adalah Kristus yang membungkus saudara. Kita dibungkus oleh darah Yesus, Kristus yang membungkus kita. Di dalam kitab Filipi, coba kita lihat sebentar. Filipi pasal yang ke-3. Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, kita ada di dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri, tapi kebenaran Kristus. Jadi di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, kebenaran kita adalah kebenaran Kristus. Filipi pasal 3 ayat 9. Kita lihat. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranmu sendiri karena mentaati hukum Taurat atau karena melakukan sesuatu, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saudara garis bawah itu, berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku, tetapi dengan kebenaran karena Kristus. Jadi ketika kita menghadap kepada Bapa, yang Bapa lihat adalah Kristus. Yang Bapa lihat adalah kebenaran Kristus. Dalam 2 Korintus dikatakan 5:21 bahwa Dia yang menjadi dosa supaya Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita yang berdosa dijadikan benar. Jadi ada satu pertukaran. Jadi kebenaran kita di hadapan Allah, kita ini adalah kebenaran Kristus. Perkataan kebenaran atau righteousness itu adalah right before God. Jadi kita adalah kebenaran Kristus, kita benar di hadapan Tuhan. Jadi karena itu saudara dan saya, kita punya keberanian karena kita ada di dalam Kristus. Amin. Saudara dibungkus oleh Kristus. Karena itu yang Bapa lihat, kalau kita datang kepada Bapa, yang Bapa lihat itu adalah darah Yesus, yang Dia lihat adalah kebenaran Kristus yang ada di dalam diri kita. Karena itu saudara dan saya bisa datang kepada Dia dengan apa? Berani. Karena Dia katakan kita di dalam Dia bukan dengan kebenaran kita, tapi dengan kebenaran Kristus. Jadi pertama saudara perlu mengerti, saudara ada di dalam Kristus. Hidup saudara tersembunyi. Jadi kalau Tuhan melihat saya, saudara, Dia bukan melihat orang yang hitam, orang yang yang tak menarik ini, tapi yang Dia lihat adalah Kristus. Jadi Kristus yang membungkus hidup saya, Kristus yang menaungi saya. Jadi yang Dia lihat adalah Kristus dalam diri saya. Nah, waktu Tuhan melihat, waktu Bapa melihat Kristus, yang Dia lihat adalah kepadanya lah aku benar. Nah, saudaraku, pertama saudara belum ngerti, saudara ada di dalam Kristus. Saudara tersembunyi dalam Dia. Jadi kalau saudara menghadap Tuhan itu nggak pernah lihat saudara. Kalau Tuhan melihat saudara nggak ada pendamaian darah Kristus. Tuhan itu kalau Tuhan kalau lihat saudara mungkin orang Jawa bilang belena, saudara. Tahu belena, tidak menyenangkan. Tapi yang Dia lihat itu adalah Kristus. Karena itu ketika Dia melihat saudara, Dia itu melihat Kristus. Dan kepada Kristuslah Dia katakan kepadanya lah aku benar. Jadi pertama saudara ada di dalam Dia. Yang kedua, yang ingin saya sudah mengerti hari ini. Yang kedua saudara berani, pertama saudara ada di dalam Dia. Yang kedua, karena kita anak. Coba katakan sebelah kiri, kamu anak. Saudara pun, saya mau cerita pertama saudara. Di hadapan Tuhan yang besar, di hadapan Tuhan yang mulia, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, itu bukan stranger. Sebab di hadapan Tuhan, kita itu bukan orang lain, orang asing. Tapi di hadapan Tuhan, kita itu adalah Anak. Saudara. Dalam 1 Yohanes pasal yang 5,
Saya tunjukkan pada saudara. Kamu ini masuk dalam roh saudara. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 bagian B. Yohanes pasal 5, ayat 1, bagian A, bukan bagian B, bagian A saja. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Jadi garis bawahi perkataan di situ apa? Lahir dari Allah. Jadi katakan kita yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Kristus atau Tuhan yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit kembali. Jadi dikatakan kita lahir dari Allah. Saya mau katakan kepada saudara, manusia jasmani yang kelihatan ini, itu lahir dari orang tua saya. Benihnya orang tua saya. Ini lahir. Tetapi manusia roh saya, itu bukan dari orang tua saya. Benihnya bukan orang tua saya. Tapi manusia roh yang ada di dalam tubuh yang kelihatan ini, yang manusia roh yang tidak kelihatan, itu lahir dari Allah. Benihnya bukan benih orang tua saya, jasmani, tapi benihnya adalah benihnya Tuhan. Dalam kitab Petrus, coba kita lihat, saya tunjukkan pada saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Saudara, belum mengerti hal ini, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi benih manusia baru, manusia roh yang kita percaya sudah lahir baru, benih itu bukan benih dari benih yang fana, dari orang tua yang kelihatan, tapi benih ini adalah benih ilahi, yaitu firman dan Roh Kudus itu yang membentuk kita. Karena itu dalam Yohanes pasal yang ketiga dikatakan, Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Terus kemudian dikatakan, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, dikatakan, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi saudaraku, dilahirkan dari air, dari firman dan Roh Kudus. Jadi manusia roh kita itu dibentuk oleh firman dan Roh. Jadi manusia roh kita itu adalah benih ilahi, manusia ilahi. Jadi minggu lalu saya menyampaikan hal itu tentang benih ilahi. Jadi yang saya ingin jelaskan kepada saudara-saudaraku, genealogi saudara itu bukan dari orang tua saudara. Genealogi saya bukan dari papa mama saya. Memang ini dari papa mama saya, hitam. Tapi lumayan. Supaya ada confidence. Saudara, tapi manusia roh saya itu dari Tuhan. Jadi genealogi kita ini adalah apa? Keturunan ilahi. Manusia roh kita itu adalah lahir dari Allah, dilahirkan oleh Tuhan, oleh firman dan Roh Kudus, dibentuk oleh firman dan Roh Kudus, dan itu menjadi manusia yang baru, manusia ilahi dalam diri kita. Jadi, saudaraku, ini kita perlu mengerti hari ini. Jadi, saya mau katakan kepada saudara, anak-anak Allah, saudara menjadi anak-anak Allah, itu bukan hanya simbol atau sebutan. Tapi anak Allah, itu betul-betul bahwa saudara memang lahir dari Allah. Saudara adalah anak Allah. Karena itu dalam kitab Galatia pasal yang coba kita lihat, Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, jadi anak Allah itu bukan simbol, tapi itu betul-betul adalah bahwa kita betul-betul anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini, barang siapa yang percaya kepada Dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Perkataan itu diberi kuasa, itu ada perkataan hukum, saudara. Jadi diberi kuasa itu artinya legal. Bahwa kita itu legal, bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi manusia roh kita, manusia baru yang ada di dalam tubuh yang kelihatan ini, itu adalah anak-anak Allah. Nah,
Saya tunjukkan dalam Roma pasal 8. Biar saudara lebih mengerti lagi di sini. Atau kita baca dulu Efesus 2 ayat 19 dulu. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat yang 19. Efesus 2 ayat 19 dan Roma 8 ayat 15 dan 16. Boleh dibuka. Atau mungkin lebih baik kita baca Roma dulu, saudara. Karena lebih jelas di situ. Roma pasal 5 ayat 16, ayat 15 dan 16. Roma pasal yang kelima. 8, Roma pasal 8 ayat 15 dan 16. Roma pasal 8 ayat 15 dan 16. Dikatakan demikian, saya baca ayat 15, saya baca yang 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, sudah di situ. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu bersaksi bahwa dan oleh roh itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, setelah dikatakan di situ, kamu menerima bukan roh perbudakan. Jadi kalau saya lihat di situ, kita ini bukan budak. Kalau budak itu adalah apa? Orang lain. Budak itu stranger. Budak itu jauh. Budak itu nggak ada apa? Hubungan, nggak ada kedekatan. Tetapi di situ dikatakan, kamu bukan budak, tapi kamu telah menerima roh Allah yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Jadi, saudaraku, dan dikatakan ayat yang ke-16 dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Perkataan bersaksi. Roh itu mengatakan dengan sesungguhnya. Sudah tahu bersaksi kalau di dalam satu sidang. Seorang yang bersaksi. Seperti inilah. Dan di situ roh kudus dikatakan bersama-sama dengan roh kita dikatakan bahwa kamu itu adalah anak Allah. Jadi saudaraku, anak Allah itu bukan sebutan, bukan simbol, tapi kita betul-betul anak Allah. Kita lahir dari Allah. Dari benihnya adalah firman dan roh kudus yang membentuk kita. Kita ini lahir dari Allah dan kita ini adalah anak-anak Allah. Karena itu dalam kitab Efesus, coba kita lihat di situ, Efesus 2 ayat yang ke-19. Di situ Paulus menunjukkan satu rahasia. Efesus 2 ayat yang ke-19. Kamu bukan orang asing, tapi kamu adalah keluarga Allah. Dikatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga daripada orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita ini adalah keluarganya Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita dan kita adalah anak. Jadi pertama saudara perlu mengerti saudara ada di dalam Kristus. Dan yang kedua, sudah mengerti saudara adalah anak. Saya pakai cerita ini kemarin. Suatu saat saudaraku, saya ini guyonan sama anak saya, Chloe, yang paling kecil. Saya tanya, where's your money? Terus kemudian, that's very easy. Kalau saya ada uang, saya perlu uang, saya akan ambil dompet kamu, saya buka, kalau ada isinya, saya ambil. That easy. Waktu saya dengar itu, saya ketawa geli dalam hati saya. Ini overconfident. Tapi yang saya maksudkan kepada saudara, dia tahu dirinya, dia tahu posisinya, dia tahu haknya, karena dia apa? Anak. Nah, itu yang saya mau katakan kepada saudara. Paulus dari pasal 4 tadi katakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap takhta kasih. Karena kita ini ada di dalam Kristus, tersembunyi dalam Kristus, kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Kita benar di hadapan Allah karena Kristus. Dan yang kedua, saudara itu anak. Amin. Saudara bukan orang lain. Karena itu datang kepada Tuhan dengan keberanian. Supaya dikatakan kamu memperolehkan compassion dari Tuhan. Dan dikatakan anugerah pertolongan tepat pada waktu kamu berdoa. Jadi yang pertama kita ada di dalam Dia. Yang kedua kita adalah anak. Dan yang ketiga yang terakhir. Karena kita adalah pemilik atas segala sesuatu. Ini agak dalam, tapi saya berdoa sudah mengerti. Ketika saya mengerti ini, saudaraku, saya mengerti tentang bagaimana saya bergerak dalam iman. Ketika saya mengerti tentang ownership. Nah, saya akan jelaskan sedikit, saya berdoa, ini memang perlu pertumbuhan, tapi saya akan coba jelaskan pada saudara. Yang ketiga, kita adalah pemilik atas segala sesuatu.
Sebab sangat penting saudara kembangkan mental ownership ini. Karena kalau kita tidak mengerti tentang ownership ini, saudara akan menjadi punya mental beggar. Dan kita bukan beggar. Tapi kita adalah apa? Pemilik atas segala sesuatu. Dalam Galatia pasal 4, coba saya bantu saudara sebentar. Galatia pasal yang keempat dulu. Galatia pasal yang keempat. Jadi saya katakan kunci hidup berkemenangan, saudara tahu, saudara perlu mengerti, saudara perlu tahu apa yang, siapa yang saudara miliki, dan tahu siapa saudara dalam Kristus. Nah, saya tunjukkan Galatia pasal 4 ayat yang pertama. Galatia 4 ayat 1. Ini Paulus dia berkata begini, menyimpulkan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Dikatakan apa? Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Perkataan tuan atau pemilik dari segala sesuatu. Dikatakan seorang ahli waris yang belum akil balik. Saudara dan saya adalah anak. Dalam Galatia dikatakan kalau kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris. Nah, sebagai ahli waris dikatakan kita adalah pemilik, tuan atas segala sesuatu. Coba katakan, tuan atas segala sesuatu. Jadi kita adalah tuan atas segala sesuatu. Saudara, kita ini adalah anak. Apa yang Bapak punya? Siapa punya? Bukan ipar punya. Apa yang Bapak punya, itu anak punya. Sudah bisa mengerti di sini. Kita adalah pemilik atas segala sesuatu. Apa yang Bapak punya, itu adalah kita punya. Dalam 1 Korintus pasal 10, coba saya bawa saudara 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 26. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Katakan demikian, 1 Korintus 10 ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ada garis bawah di situ. Bumi dengan semua yang ada di dalamnya itu miliknya siapa? Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita. Semua yang ada dalam dunia ini adalah miliknya Bapa. Jadi apa yang Bapak punya, itu adalah kita punya. Saya tunjukkan satu ayat lagi. Sudah ngerti di sini. 1 Korintus pasal yang ke-3. Paulus menjelaskan lebih dalam lagi dikatakan, semua kamu punya. Segala sesuatu kamu punya. 1 Korintus pasal yang ke-3. Satu Korintus pasal yang ke-3 ayat 21 dan 22. Saya bacakan demikian. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu dikatakan adalah milikmu. Ayat 22 kita baca bersama. 2, 3. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Nah, sudah garis bawah di situ. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas. Dikatakan apa? Baik dunia, hidup, mati, waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Nah, saudaraku, segala sesuatu adalah untuk kita. Apa yang Bapak punya, itu adalah kita punya. Jadi segala sesuatu adalah kita punya. Yang ingin saya bawa saudara. Saudaraku, setan itu bukan pemilik. Coba bilang saudara ini, setan itu bukan pemilik. Setan itu bukan pemilik dunia ini. Saya bawa saudara. Sebab setan itu bukan pemilik. Dalam 1 Yohanes dikatakan, setan itu adalah ilah atas dunia. Bisa jelaskan dalam tanda kutip. Sebab setan itu bukan pemilik. Sebab setan itu, kalau saya mau jelaskan kepada saudara, dia bukan pemilik. Tapi dia itu adalah pencuri. Yesus berkata apa? Pencuri. Dia itu adalah penipu. Setan bukan pemilik. Tapi dia adalah pencuri. Dia adalah penipu. Dia menipu Adam. Dan kemudian dia mengambil alih apa yang sebenarnya menjadi miliknya siapa? Adam. Sebenarnya bumi dan apa yang ada di dalamnya itu adalah untuk Adam dan keturunannya. Tetapi karena setan datang dalam Kejadian pasal yang ke-3, dia tipu Adam. Sudah tahu setan adalah pencuri. Dia tipu
Diambil alih, apa yang dimiliki Adam, itu diambil alih oleh setan. Tapi dalam tanda kutip, saya katakan, setan itu hanya menjadi apa? Tuhan untuk apa? Temporary. Coba katakan sekarang, temporary. Sementara saja. Jadi setan itu bukan pemilik, dia bukan pencipta. Yang menciptakan adalah Bapa kita. Dia adalah pemilik atas segala sesuatu. Dia hanya memiliki secara hukum karena ada melanggar Tuhan. Dia menjadi penguasa untuk sementara. Tetapi yang ingin saya katakan kepada saudara, ada kabar baik. Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit dari antara orang mati. Dalam Kolose pasal yang kedua dikatakan, dia melucuti setan. Coba kita lihat Kolose pasal yang kedua. Sudah belum mengerti di sini. Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 dan 15. Kolose 2 ya, 14 dan 15. Saya bacakan demikian. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dalam memakukannya pada kayu salib. Ayat 15 kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi legalitas setan untuk menjadi penguasa atas dunia itu dilucuti oleh Yesus. Diambil alih waktu dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan dalam Matius pasal yang ke-18 dikatakan bahwa dia bangkit, segala kuasa telah ada di dalam tanganku. Dan pada waktu dia pergi dan dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia menjadi kepala atas gereja, menjadi kepala atas orang-orang percaya, dan orang-orang percaya itu adalah tubuhnya. Dikatakan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, dan dia menempatkan dirinya sebagai kepala, dan gereja adalah tubuhnya. Jadi yang saya mau katakan kepada saudara, setan itu sudah legalitasnya sudah diambil. Dia bukan lagi pemilik, tetapi sudah diambil oleh Yesus dan diberikan kembali, dihibahkan kembali kepada orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya sekarang adalah Tuhan atas segala sesuatu. Kita adalah pemilik atas segala sesuatu. Nah, yang saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, yang ingin saya jelaskan pada saudara, sebab kita ini adalah Tuhan atas segala sesuatu. Karena itu kita bisa mengambil alih kembali apa yang telah diambil oleh musuh kita. Itu kita bisa ambil kembali dan itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu ada satu bisnis yang saya mau katakan kepada saudara. Bisnis kita itu ada satu bisnis namanya apa? Take over. Coba katakan take over. Jadi kita ini Tuhan atas segala sesuatu. Jadi Tuhan itu Tuhan memberikan otoritas kembali kepada kita untuk kita bisa mengambil kembali untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita ini sebagai rock atau representative of Christ Kingdom. Saudara tahu seorang raja itu kemuliaannya ditentukan oleh warganya. Kalau warganya mulia, warganya baik, warganya sehat, warganya sukses, maka kerajaannya mulia. Tapi kalau warganya itu tidak baik, saudara, warganya itu sakit-sakitan, maka raja itu juga tidak mulia. Nah, saya ingin katakan kepada saudara-saudara, apa yang Yesus kerjakan sebenarnya dari semula, apa yang Tuhan rencanakan dengan kematian Yesus sampai mati di kayu salib dan bangkit dari antara mati. Saya mau katakan pada saudara, yang dia kerjakan semuanya itu, kalau saya mau jelaskan kepada saudara, satu rahasia. Yesus kerjakan semuanya itu adalah untuk kemuliaan kita. Saya tunjukkan satu rahasia. Ini Paulus menuliskan satu rahasia. Coba 1 Korintus pasal 2. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 9. 1 Korintus pasal yang kedua. Dan rahasia hikmat yang berabad-abad tersembunyi. Yang dinyatakan di dalam Kristus. Dan rahasia dari segala hikmat itu dimaksud lihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bergantian, karena agak panjang, saya bacakan demikian. Nah, saya baca yang genap, saya baca yang ganjil.
Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada lagi penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Coba sudah lihat ayat, dikatakan ayat yang ke-9 tadi. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, timbul dalam hati manusia itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ayat yang ke-7, sudah lihat di sini dikatakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Telah dikatakan apa? Telah disediakan Allah, telah disediakan apa? Bagi kemuliaan kita. Dan saudaraku dikatakan bagi kemuliaan kita. Kenapa saudaraku? Tadi saya katakan, kemuliaan seorang raja itu sangat ditentukan oleh kemuliaan warganya. Kemuliaannya Lee Kuan Yew itu sangat dipengaruhi dengan Singapura. Yang bukan kerajaan di Republik. Tapi kalau dalam satu kerajaan, seorang raja itu ditentukan oleh warganya. Nah karena itu Yesus mengerjakan semuanya supaya warga itu mulia, sehingga dia dipermuliakan. Karena itu dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Nah saudaraku, bahwa apa yang Tuhan lakukan, semuanya itu adalah untuk kemuliaan kita. Jadi, saudara, Paulus tadi berkata dalam Ibrani pasal 4 dikatakan begini. Mari kita datang menghadap Tuhan dengan apa? Keberanian. Supaya kita menemukan belas kasihan Tuhan, compassion daripada Tuhan, dan anugerah pertolongan yang tepat pada waktunya. Jadi, saudaraku, kita berani, kita belum, untuk kita bisa menemukan rahmat, menemukan compassion, belas kasihan Tuhan, menemukan pertolongan Tuhan, kita harus berani menghadap Tuhan. Kita harus datang mendekat kepada Tuhan. Nah, saudara datang mendekat kepada Tuhan, saudara mengetahui diri saudara. Kita datang karena kita ada di dalam Kristus. Kita datang dengan berani karena saya adalah anak. Saya datang dengan berani karena saya adalah pemilik atas segala sesuatu. Apa yang Bapak punya, itu saya punya. Amin. Nah, saudara, ketika saudara mengerti itu, saudara akan melihat compassion Tuhan. Saudara akan melihat, pertolongan Tuhan itu turun dari takhta kasih karunia Tuhan. Saya percaya saudaraku, hari-hari ini kita sedang hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Akan ada masanya di mana rahmat Tuhan itu tertutup. Tapi sekarang kita masih ada di dalam tata kasih karunia ini. Karena saya katakan kepada saudara, this time adalah opportunity kita. Dan itu datang mendekat kepada Tuhan dengan berani. Dan tata kasih karunia itu sudah menerima rahmat dan pertolongan Tuhan. Dapat dipercaya.